Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di era kita berhadapan dengan wabah corona ini, Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan dan kelancaran dalam berbagai urusan. Insya Allah hari ini kita akan mencoba melihat persoalan corona ini, tentu bagi umat Islam, dan apa yang bisa kita hadapi sehingga ekonomi yang menjadi bagian dari aspek yang terdampak itu bisa kita sama-sama respon dengan cara yang terbaik. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang corona, umat Islam, dan coronanomic. Sahabat-sahabat sekalian, corona tidak membuat kita berhenti beribadah. Corona tidak membuat kita berhenti untuk tetap menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona juga itu tidak membolehkan kita untuk berhenti menjadi mustakmirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 61, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diciptakan dari muka bumi ini, dan Allah memintanya untuk kita untuk memakmurkannya. Wasta'marakum fiha. Ingat, perintah memakmurkan ini tidak terhalang oleh apapun situasinya. Oleh karena itu, kita harus tetap memiliki satu kehendak, keinginan untuk tetap membuat bumi ini makmur dalam apapun situasinya. Sahabat-sahabat sekalian, Islam dan umat Islam itu seperti seorang petinju yang tetap insya Allah menang dan harus menang dalam situasi ruang tinju apapun. Saya ambil contoh, kehadiran umat Islam di sebuah negara komunis sekalipun, dia tetap bisa survive. Bahkan saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara ekonomi kapitalis, liberal dan lain sebagainya, dia tetap bisa hidup. Ya. Ini tentu karena Allah memberikan banyak model untuk kita mencari jalan solusi. Sebutlah misalnya di era Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu menjadi seorang katakanlah semacam bendaharawan negara atau menteri keuangan yang tetap bisa survive, tetap bisa berkontribusi di tengah kepenguasaan penguasa Mesir yang tentu saat itu tidak bermaksudkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Musa, ya, yang hidup di lingkaran keluarga Fir'aun waktu kecilnya, dan lalu terus kemudian harus menegakkan kalimat-kalimat Allah, membumikan kalimat-kalimat Allah, menjadi mustakmir, merias muka bumi, ya, dalam situasi yang berbeda. Begitu pula kita lihat misalnya Al-Quran menggambarkan tentang Nabi Sulaiman yang mengemban kemustakmiran dalam posisi sebagai seorang penguasa. Jadi kita lihat
dalam situasi apapun, seperti halnya Nabi Musa yang oposan kepada penguasa saat itu, Nabi Yusuf yang menjadi bagian dari pemerintahan saat itu, bahkan Nabi Sulaiman yang memang menjadi penguasa, tetap saja Allah menghadirkan Islam yang tetap mampu menangani situasinya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, peran kita sebagai seorang mustakmir ya, untuk merias muka bumi ini juga harus kita lakukan dan kita menangkan di era corona saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, perintah kita menjadi seorang mustakmir sebagaimana Quran surat Hud ayat 61 adalah bagian dari paket komitmen kita kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf yang salah satu cuplikannya itu kita sama-sama ketahui, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini Tuhanmu, kata Allah, dan kita semua kemudian menjawab, benar, kami bersaksi. Dengan kita bersaksi bala syahidna, maka sesungguhnya kita diminta 3 hal. 1, menjadi seorang mustakmir sebagaimana Quran surat Hud ayat 61 itu. Yang kedua yang justru tentu penting adalah kita tetap menjadi hambanya Allah, abidnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tentu kita juga di era corona ini tetap terikat dalam peran kita sebagai Khalifatul fil ardh. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, apapun situasinya termasuk wabah corona yang melanda saat ini tidak menghentikan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjadi abidnya, untuk tetap menjadi khalifahnya di muka bumi, untuk tetap menjadi mustakmirnya. Kita harus malu sebagai orang Islam yang punya komitmen itu kalau kita meninggalkan rumah sakit karena kita ketakutan akan kematian. Kita harus malu sebagai seorang umat Islam kalau kita meninggalkan kantor karena kita takut tertular. Kita harus malu pada saat kita punya kewajiban-kewajiban yang lain justru karena kita takut akan hal-hal yang melupakan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, dengan begini kita mampu memaknai corona pada porsinya. Dengan begini kita mampu menghadapi corona dalam peran yang tetap kita ada sebagai umat Islam. Tentu dengan begini, sahabat-sahabat sekalian, kita tetap bisa yakin bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala membuat kita tetap hadir eksistensinya dimanapun. Satu kata kunci yang ingin saya sampaikan adalah kita hanya akan mampu menemukan makna pada saat kita merubah posisi dari pelaku menjadi penonton. Kalau kita masih dalam posisi sebagai pelaku yang berhadapan dengan corona, maka kita akan ditonton oleh yang lain. Tetapi kalau kita menjadi penonton yang kemudian kita melihat diri kita di dalamnya, maka dengan begitu kita akan mudah bagaimana memaknai corona ini dan bagaimana kita harus bersikap. Sahabat-sahabat sekalian, dalam ilmu strategi kita diajarkan tentang 2 hal untuk kita mencapai kemenangan. Dalam menghadapi corona, kita juga harus memahami 2 hal yang penting untuk kita bisa memenangkan pertarungan melawan wabah corona. Yang pertama yang sudah saya sampaikan, bahwa kita hanya akan menang kalau kita mengetahui kekuatan diri kita. Saat
Kemarin mungkin ya, awal-awal wabah itu datang, kita mengalami kepanikan, kecemasan, dan lain sebagainya. Corona telah memproduksi hal yang lebih dahsyat daripada perang. Corona telah menciptakan sebuah kecemasan yang mengglobal. Dan saat itu tentu saja wajar kalau secara manusiawi kemudian kita tidak mampu mendefinisikan tentang siapa diri kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita kembali kepada komitmen kepada Allah ya, bahwa kita punya tiga peran itu dan kita yakini itu, maka sesungguhnya kita sudah mampu mengidentifikasi kekuatan kita. Dan kalau kita komit dan mampu menjalankannya, maka sesungguhnya 50% kemenangan menghadapi corona sudah di tangan. Yang kedua adalah bagaimana kita sekarang ini memahami apa yang menjadi musuh kita, yaitu corona. Saya tentu tidak bisa melihat dalam kacamata yang lebar, tetapi saya ingin melihat dalam konteksnya terkait dengan masalah ekonomi. Oleh karena itu, saya ingin mendefinisikan persoalan corona dengan masalah ekonomi yang saya sebut dengan coronanomic. Coronanomic ini adalah satu rejim ekonomi corona. Kalau kapitalis itu dikendalikan oleh orang-orang yang pemilik modal. Kalau sosialis oleh sekelompok orang ya yang secara komunitas dia memahami satu pandangan yang sama. Coronanomic ini adalah satu rejim ekonomi yang dikendalikan oleh satu virus yang tidak terlihat. Pengendalinya adalah bukan orang. Pengendalinya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kalau yang mengendalikannya orang atau sekelompok korporasi, maka kita bisa bernegosiasi. Tetapi karena ini yang mengendalikannya tidak terlihat, maka kita tidak lagi bisa bernegosiasi. Rezim corona dalam ekonomi ini memaksa kita untuk berubah dalam banyak hal. Yang pertama adalah dia merubah yang tadinya kita berinteraksi secara langsung menjadi tidak langsung. Dari tadinya on-site menjadi online. Corona juga telah menciptakan satu kecemasan yang karena kecemasan itu maka orang terpengaruh daya belinya. Yang tadinya orang tanpa halangan untuk melakukan proses demand ya atau pembelian terhadap satu hal sekarang kemudian menjadi berpikir berapa kali. Sahabat-sahabat sekalian, corona juga telah menciptakan sebuah ketakutan akibat menurunnya daya beli sehingga orang-orang yang tadinya begitu bersemangat untuk berinvestasi maka kemudian dia menurun. Oleh karena itu tidak heran apabila kita melihat saat wabah corona ini baru awal-awal akan masuk ke Indonesia, itu aliran dana-dana itu mulai pergi keluar atau kita sebut dengan foreign direct investment itu kemudian keluar. Orang-orang yang punya investasi di satu tempat ya atau yang tercatat di Bursa Efek Jakarta itu kemudian mengambil aksi untuk menarik. Lalu kemudian kita lihat juga dalam pembangunan infrastruktur yang tadinya berjalan, ini sekarang kemudian terhenti. Sektor properti, bahkan sektor perbankan, dan lain sebagainya semua menjadi kena. Sahabat-sahabat sekalian, inilah yang dihadirkan dalam rezim ekonomi corona. Dia begitu menuntut kepada siapapun untuk ikut caranya, kalau enggak dia akan kena potensi mengalami kematian akibat tertular. Dan tawaran akan kematian itu yang oleh banyak orang tidak bisa atau tidak mau dinegosiasi.
Orang-orang takut mati sehingga dia akan ikuti. Inilah satu rezim ekonomi corona yang kemudian kita betul-betul harus bisa identifikasi apa yang membuat kita tetap bisa berinteraksi secara ekonomi dengan selamat, dan pada saat yang sama kita tetap mampu memakmurkan muka bumi ini melalui ekonomi yang harus kita jaga pertumbuhannya. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita sudah tahu apa yang menjadi kekuatan kita yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam. Kita tetap diminta menjadi abidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diminta menjadi mustakmirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga sudah mengetahui sekilas tentang apa yang kita hadapi, terutama di bidang ekonomi. Kita definisikan ekonomi yang tengah terjadi di era corona ini dalam bahasa coronanomi. Masalahnya adalah sekarang kembali kepada kita, bagaimana kita harus tetap membangun ekonomi keumatan di tengah masa corona saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Setiap era corona seperti ini tentu selalu akan ada solusinya. Solusinya kembali kepada apa yang kita telah contoh kepada para pendahulu kita, kepada para rasul, ya, kepada para wali dan lain sebagainya. Salah satu yang kita bisa ambil contoh dalam Al-Quran, sebagaimana Allah itu menggambarkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf saat akan menghadapi masa kekeringan di Mesir. Maka apa yang dilakukan? Yang terpenting adalah kemauan untuk merespon. Nabi Yusuf kemudian membangun satu semacam bank gabah, ya, atau bank gandum, ya, untuk kemudian mengantisipasi. Nah, kata kuncinya adalah mau merespon. Yang kedua, respon itu harus dilakukan. Kita tidak mendapati bahwa Nabi Yusuf itu hanya melakukan sebuah proses perencanaan, mau melakukan A, B, C, D, tetapi melakukan perencanaan itu dalam satu tindakan yang kemudian berbuah pada satu keberhasilan saat persoalan itu datang. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Quran surat Hud, sebagaimana saya sudah kutip, Allah meneruskan saat telah menyebut wasta'marukum biha, lalu kemudian Allah meneruskan dalam ayatnya, fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Ini yang penting. Kita hanya akan mampu memenangkan situasi untuk tetap menjadi seorang mustakmir saat kita mau memohon ampun kepadanya dan bertobat kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian, anggaplah ini sebagai sebuah putaran manajemen, ya, di mana dalam manajemen unggul itu disebutkan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya. Anggaplah situasi sekarang ini kita sudah melewati fase di mana kita tidak lagi mampu merencanakan akan datangnya wabah. Dan kita juga tidak bisa mengantisipasi apa yang harus dan sudah kita lakukan untuk wabah corona ini datang. Maka yang harus kita lakukan adalah cek sebelum kita melakukan aksi lagi menghadapi corona. Maka Allah mengingatkan kita harus meminta ampun dan bertobat. Sebaik-baik kita menghadapi satu fenomena seperti ini adalah kita mengkoreksi diri kita. Apa yang sudah
kita lakukan atau dosa apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu kita mengakui akan apa yang telah kita lalai, apa yang telah kita lakukan. Mungkin juga abainya kita untuk tidak melihat fenomena datangnya corona ini juga menjadi bagian kesalahan kita. Oleh karena itu fastaghfiru summa tubu ilai. Kita harus memohon ampun dalam arti kita melakukan proses checking. Maka dengan setelah itu Allah menjanjikan kepada kita, ingat bahwa Allah inna rabbi qaribum mujib. Allah meyakinkan kepada kita bahwa begitu dekat. Kalau Allah sudah menyatakan dekat, itu artinya kita tinggal mengambilnya. Bagaimana ekonomi umat itu sebagai bagian dari hasil jerih kehidupan seorang manusia, untuk kita bisa mengambilnya, maka kembali kepada apa yang Allah selalu sampaikan kepada kita. Apa? Tetap berikhtiar. Jangan kemudian karena ada corona lantas kita menjadikan corona ini sebagai dasar kita untuk melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang suami misalnya, atau tanggung jawab kita sebagai seorang pejabat, ya. Kita menjadikan corona dan work from home itu sebagai satu alasan yang pada akhirnya memacetkan mata rantai ekonomi, mata rantai interaksi dalam proses bisnis dan lain sebagainya. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, ayo kita pastikan bahwa saat ini kita sudah mengetahui siapa diri kita sebagai seorang yang beragama, dan kita sudah tahu apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk tetap membangun satu usaha, satu ekonomi yang harus tumbuh dengan cara menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga hal-hal yang membuat kita tetap selamat dalam situasi sekarang. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga yang terpenting adalah harus mengambil tanggung jawab. Pada situasi di mana kita mengalami keterbatasan saat ini, maka kita harus belajar bagaimana Rasulullah mengajarkan bagaimana kaum Ansor itu menerima kaum Muhajirin. Apa kata kuncinya? Mau mengambil tanggung jawab atas saudaranya. Kita harus melakukan proses ini untuk mengasistensi supaya saudara-saudara kita yang lain yang terbatas ekonominya itu bisa kita handle untuk sementara, sambil dia kemudian kita dorong untuk bangkit kembali. Bagi kita yang saat ini mungkin memegang satu kekuatan kapital, maka jangan ini kemudian dipendam atau disimpan. Justru keberkahan itu akan hadir pada saat kita mampu menggunakannya dalam situasi sulit. Ingat kisah Ali dan sepotong roti. Ali punya roti yang kemudian ada dalam keadaan lapar, ya. Lantas kemudian ada orang yang jauh lebih memerlukan, lalu dia bagi roti itu. Dan kita juga banyak mendapatkan satu kisah-kisah yang menarik terkait dengan itu. Bagaimana seseorang yang dia sedang mengalami kelaparan, lalu kemudian dia mendapatkan 2 potong roti. Di tengah perjalanan dia mendapati seorang ibu dan anak yang jauh kelaparan. Lantas kemudian roti itu diberikannya, dan karena 2 potong roti itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Bismillahillazi la yazuru ma'asmihi sayu'un fil ar wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.